Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Awan Kemuliaan Tuhan. Nah, untuk para lektor bisa mempersiapkan diri untuk 2 Tawari pasal 5 ayat 1 sampai 14, Ibu Neliana, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 27, Ibu Sarma, Lukas pasal 19 ayat 28 sampai selesai, Pak Mulia. Kita akan berdoa lebih dahulu. Silakan Ibu Rima. Baik, Pak Agen. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kami saat ini anak-anakmu akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pastor Paul Jang. Bapa, Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkau yang akan mengurapi dan memberikan hikmat yang daripada Tuhan dalam pemberitaan firman saat ini. Dan kami umatmu saat ini yang ada di Zoom dan di YouTube serta yang akan mengikuti siaran ulang, ampunkanlah kami Tuhan dan berkatilah untuk mendengar dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Rima. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Salam Om Dika. Salam Pastor Paul dan Bu Ana. Juga Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton siaran ini kembali. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Tawarik. 2 Tawarik 5 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing.
Demikian pula para penyanyi, orang Lewi, semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Demikian. Ya, silakan Bu Salma untuk lanjutkan. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota."
Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikian. Ya, Ya, silakan saya Pak. lanjutkan. Ya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Kata mereka, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata pada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru, dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ.
katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana, Ibu Salma, dan Pak Mulya. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema awan kemuliaan Tuhan. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Tolong ditampilkan yang 2 Tawarik 5 ayat yang 14 ya tadi ya. Dua Tawarik 5 ayat yang 14. Awan kemuliaan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah, ya. Tentu ini bait suci yang pertama zaman Salomo, ya. Zaman Yesus adalah bait suci yang kedua, ya. Tetapi saudara, ada satu yang berbeda, ya, di mana ketika awan kemuliaan itu memenuhi rumah Allah, itu lazim di zamannya Musa, saudara, ya. Dari zaman kemah Musa itu, ya, di Gunung Sinai, sampai dengan zaman Salomo, awan kemuliaan turun di kemah Musa itu, wah, itu biasa, saudara, ya. Justru kemudian ketika zaman bait Salomo, ya, wah, itu orang Israel itu begitu gegap gempita sampai merasuk ke dalam, saudara, ya. Betapa sukacitanya mereka bait suci itu dibangun. Tetapi di masa Salomo itu, ya, di masa bait suci itu ditahbiskan, di mana awan kemuliaan turun, tadi disebutkan para imam itu sampai berlutut, ya, saudara, ya. Bahkan ada yang sampai tengkurap gitu, ya, sampai tengkurap, bukan nyengkang, saudara, ya, bukan yang geblak, saudara, ya, tapi nyungsep, saudara, ke depan. Nah, itulah bedanya kemuliaan Allah di bait suci dengan kemuliaan Allah di gereja karismatik. Kemuliaan Allah di gereja karismatik jeblak nyengkang, saudara, ya, belakang. Kemuliaan Allah di bait suci ke depan, saudara, ya. Yang jengkang cuman Saulus saja, saudara, ya. Yang terkapar sampai telanjang itu cuman sama Raja Saul saja, saudara, ya. Yang lain itu semua nyungsep, saudara, ya. Bahkan Yohanes pun sama, ya. Ini Anda harus teliti, saudara, ya. Anda harus teliti ketika Anda masuk di dalam satu komunitas. Karena apa? Orang Yahudi itu, ya, kalau sesuatu nggak ada peristiwanya, ya, maka mereka akan mempertanyakan, saudara. Akan mempertanyakan. Loh, Cornelius kan juga nggak ada, Pak. Oh, ada, saudara, ya. Cerita Cornelius itu, ya, diilhami dari cerita Naaman, saudara, ya. Cerita Cornelius itu ada proselit, ya. Kalau orang goyim saja dipenuhi Roh Kudus, nah seperti Naaman, saudara, ya. Naaman saja boleh berkenan sama Tuhan kok. Jadi tidak masalah, ya, tidak masalah. Tetapi kalau ada satu peristiwa di dalam kehidupan nyata sekarang ini yang tidak tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Anda harus hati-hati, saudara, ya. Benar-benar hati-hati menyikapinya. Jangan diterima begitu saja. Nggak usah juga menghina menolak, tapi hati-hati, saudara. Ya. Lo selalu dipertanyakan, ya, selalu dipertanyakan. Hati-hati. Nanti jangan-jangan Anda masuk di dalam itu tadi, ya, dalam yang Tuhan kami sudah mengusir setan, membuat mujizat, bernubuat demi namamu, tapi kamu diusir, gundulmu peang, katanya Tuhan, ya. Hati-hati, saudara, ya. Coba lihat, saudara, ketika zamannya para imam ini, saudara, ya, bait suci ini ditahbiskan, tetapi kemudian di akhir hidupnya Salomo,
ya. Di dalam Salomo yang mentahbiskan itu bersama-sama dengan para imam, namun Salomo itu juga yang membuat hadirat Allah itu diusir dari bait suci, saudara ya. Israelnya murtad ya, disebutkan Israel murtad. Dan akhirnya anaknya Salomo itu kerajaannya pecah. Mengerikan ya, saudara ya. Artinya apa, saudara? Ketika Allah itu ada di padang gurun, ya, tinggal di sebuah kemah katanya kan. Mengapa hadirat Allah itu begitu kuat? Tetapi begitu ada di dalam bait suci yang megahnya luar biasa, paling megah di zaman itu untuk sebuah bangunan, maka Allah nggak di situ lagi, saudara. Tuhan nggak hadir lagi di situ. Hadirat Allah udah nggak ada lagi. Allah itu adalah kabot, tadi kan kabot, kemuliaan Allah, ya kan? Ini kabot, saudara ya. Lucu ya, saudara ya. Anda coba bagaimana kemuliaan Allah atau kabot itu ya bisa terus ada bersama dengan orang Israel. Sementara orang Israel kemudian lebih memuja baitnya. Makanya Yesus memberikan perumpamaan, jangan bersumpah demi bait suci. Dia bilang begitu ya. Jangan bersumpah demi bait suci. Coba Anda amatin, saudara, di zaman Yesus. Kemudian Yesus mengajar tiap-tiap hari di bait yang sama, saudara. Allah sendiri turun di dalam Yesus itu kan, lalu mengajar tiap-tiap hari di bait Allah. Orang-orang, rakyat jelata, senang, saudara. Yang nggak suka siapa? Yang nggak suka justru para imam, saudara. Yang nggak suka justru orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ajaib ya, saudara ya. Karena ketika orang sama-sama mengerti firman Tuhan, ya, tetapi ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Apakah teman sejawatnya senang? Enggak, saudara. Nah, itulah problem dari hamba-hamba Tuhan. Ya, nggak suka kalau ada orang lain dipakai lebih dari hidupnya. Iri, dengki. Nah, saudara, jangan sampai ini juga ada di dalam komunitas kita, saudara. Komunitas kita makin berkembang. Orang-orang yang melayani makin solid, ya. Jangan sampai kalau ada yang satu melayani, yang lain iri, saudara. Kalau ada yang satu melayani dan terlihat pelayanannya bagus, Anda harus support. Karena yang menerima pahala itu bukan cuma dia saja, tapi kita yang mensupportnya, saudara. Yang menerima berkat itu bukan cuma dia, tapi kita juga kalau kita mensupportnya. Karena Yesus berkata, orang yang menyambut seorang nabi, ya dia akan mendapat upah nabi. Orang yang memberikan secangkir air saja, ya oleh karena dia adalah utusanku, maka kita akan menerima upah yang sama dengan dia, saudara. Hanya di dalam pertunjukan show-nya, dia kelihatan lebih menonjol. Tetapi begitu dia menikmati show-nya, itu menjadi selebritis, habis upahnya dia, yang tersisa justru kita yang mensupport dia dengan tulus hati, saudara. Ajaib kan? Nah, itu hukumnya. Tangkep nggak Anda? Kalau ada seorang hamba Tuhan melayani dan dia begitu baik pelayanannya, lalu kita mensupport dia terkenal, kita enggak. Tuhan berkata, kalau kita menyambut seorang nabi, kita akan mendapat upah nabi, saudara. Kita memberi secangkir air pada seorang nabi karena dia adalah utusan dari Tuhan. Nah, karena dia adalah hambaku katanya, maka kita juga akan menerima upahnya.
Sementara itu Nabi ini menikmati pertunjukannya, dia menjadi selebritis, lalu dia jatuh. Maka upahnya kan habis. Ketika dia menikmati pertunjukannya, ya kan dia sudah mendapat upahnya kan. Bagaimana dengan kita? Upah kita masih. Karena kita mau apa, saudara? Ya kan, upah kita masih, dia jatuh, kita masih upahnya. Nah, makanya supportlah sesama hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, supportlah. Yang nggak merasa disupport, yang merasa dibantai juga jangan terus merasa terus Anda menghakimi yang lain. Oh, dia kok itu nggak usah, saudara. Itu tandanya Anda nggak tulus, sama saja. Ya, tandanya juga nggak tulus, ya. Nah, makanya saudara, di dalam pelayanan ini yang suci ini, saudara ya, kita harus selalu mengedepankan aletheia, kemurnian hati, saudara. Supaya jangan sampai kita dipenuhi dengan iri dan dengki karena show. Ada bisnis show pertunjukan, jadi selebritis. Nah, Anda juga jangan berusaha jadi selebritis. Saudara tahu nggak kenapa saya nggak berusaha berbaik-baik sama fans? Kalau ada saya fansnya Pak Paul, saya nggak girang terus saya, oh ya, wah seneng ya. Enggak, saudara. Saya biasa saja. Mau ada fans, nggak ada fans, emang gua pikirin. Karena saya tahu, setelah saya melakukan semuanya itu, lalu saya punya fans banyak, lalu di mana upahnya saya? Yaitu fansnya itulah upahnya saya. Ya kan? Makanya saya mau ada fans, nggak ada fans, bodo amat. Yang penting saya jalan, maunya Tuhan apa, saya doakan tiap hari, oke Tuhan, kerjakan. Jeder, 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 jeder. Ya, sampai ada yang bilang ya di Belanda ini, oh saya bukan fansnya Paul, saya sampai bingung loh. Saya bilang begitu. Harusnya nggak begitu ya. Kan kita, fansnya kita kan Tuhan Yesus ya. Kita kan ngefans sama Tuhan Yesus, orang nggak boleh ngefans sama saya. Saya bilang begitu, saudara ya. Sampai ada yang bilang begitu ya, saya bukan fansnya Paul. Ya memang jangan, kamu fansnya Tuhan Yesus. Emang kamu ngefans sama hamba Tuhan? Salah kamu. Kamu berarti punya idolatry. Kamu punya berhala. Pendetamu itulah, pendeta yang kamu ngefans itulah jadi berhala kamu. Hati, saudara ya. Petrus Agung itu, Pak Pendeta Petrus Agung itu ya, pernah in memoriam ya yang sudah meninggal. Ditegur sama Tuhan. Di gerejamu ada berhala. Wah, bergumul ya Pak Petrus Agung, berhala apa? Akhirnya nanya, berhala apa? Kamu itu berhalanya. Nah itu saudara. Makanya Anda jangan kaget ketika tiba-tiba kadang-kadang saya ketus saudara ya. Walaupun dia ngefans sama saya bodoh amat saudara ya. Karena hati-hati, makanya ya saudara ya, kalau Anda ngefans sama saya, suatu kali saya jatuh, Anda jatuh bersama-sama dengan saya bareng-bareng loh. Kalau saya sesat, Anda akan sesat bareng-bareng saya loh. Karena ketika Anda ngefans, benar salah, pokoknya saya benar. Demikian juga kalau Anda jadi haters, salah benar, pokoknya saya salah. Jadi Anda tidak akan bisa melihat kebenaran, biasa aja. Anda suka pengajarannya, jalanin, dengarkan, jalanin. Nggak suka, nggak apa-apa. Yang suka nggak usah sampai memuja-muja, yang tidak suka juga nggak usah benci. Begitu saudara, kalau sama hamba Tuhan itu begitu. Nah, tetapi kita beranjak, tarik mundur lagi saudara ya. Memang bait suci, agama itu adalah sebuah bisnis yang menggiurkan kan. Termasuk di dalam komunitas kita. Berapa banyak orang mencoba mencari keuntungan dari komunitas kita, saudara. Banyak, ya. Nggak heran. Karena agama itu adalah bisnis. Baik untuk tipu-tipu, untuk apa. Semua ada di agama, saudara. Mau agama apapun, ya kan. Ini lagi kekiran Panji Gumilang, Al Zaitun. Oh itu yang ratusan miliar tuh saudara di sana. Ya, MUI pun ngiler saudara, pengen mengambil alih saudara ya. Banyak orang pengen ngambil alih. Sampai Istana Negara pun ngomong ya, itu kan kamu kan pengen ngambil alih kan, tujuannya kan. Tapi ini berat saudara ya, karena memang sudah
konspirasi. Orang banyak memang untuk ngambil alih karena duitnya banyak. Buat apa saudara? Buat kampanye 2024. Paling gampang ngerampok Al Zaitun saudara ya. Duitnya ada banyak. Rekeningnya nganggur. Ratusan miliar saudara ya. Gila ya. Oh, di tempat kita juga sempat begitu ya. Di tempat kita juga sempat begitu. Ada orang-orang yang berusaha. Dipikir duitnya gampang ini. Enggak, makanya SOP itu penting. Ya, dan hati-hati ya, jangan sampai dijadikan ini bisnis. Jangan. Selalu mengedepankan hati yang tulus, tolong menolong saudara ya. Sebab kalau enggak, ditunggang balikan sama Tuhan nanti. Ditunggang balikan. Mengapa gereja-gereja yang berbisnis itu ya ruwet nggak enak sekali. Akhirnya pecah bubar apa segala macam. Pokoknya saudara, jaga hati kita terus. Ketika kita menjaga hati kita dengan tulus, ya, Anda nggak usah negatif thinking sama orang, Anda pokoknya itu tadi ya, standar operasional prosedur itu. Makanya bikin yang benar. Ya, sehingga kalau hatinya tulus ditambah ada SOP, jangan takut saudara, jalan terus. Jangan takut dengan fitnah, pokoknya jalani SOP. Gitu ya saudara ya. Nah, tapi juga sama saudara ya, kita balik lagi. Bagaimana sebenarnya hadirat Tuhan itu bekerja? Bagaimana, mengapa di dalam komunitas ya hamba-hamba Tuhan, bahkan di gereja, nggak ada hadirat Tuhan? Nah, itu Pak, pada tumbang-tumbang, kan tadi sudah di awal sudah saya bilang, itu bukan hadirat Tuhan. Yang tumbang, yang jengkangnya ke belakang itu bukan hadirat Tuhan, saudara. Percaya saya. Percaya saya. Yang jengkangnya ke belakang itu bukan hadirat Tuhan. Ya, itu ilusi agama. Ya, dan saya banyak menemukan jengkang-jengkang ke belakang itu pada benjut, saudara. Hati-hati, saudara ya, hati-hati. Hadirat Tuhan itu begitu halus dan orang-orang langsung tersungkur, saudara. Ketika Tuhan datang dalam hidup seseorang, maka orang itu akan tersungkur, bukannya jeblak ke belakang, saudara. Kalau jeblak ke belakang berarti dosa semua itu, kayak Saul, saudara. Ya, kayak Raja Saul. Anda lihat Yohanes di Patmos. Ya kan? Semua orang yang datang, coba lihat dari bait suci, mereka tersungkur. Menyembah. 24 tua-tua, ya tersungkur. Bukan jeblak. Nggak heran. Makanya ketika dikatakan ada hadirat Tuhan itu berasa kuat, tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya, seperti Sakeus tadi, kembali ke awal ya. Nah, kita tarik mundur terus ya. Lihat. Makanya tidak ada pertobatan seperti Sakeus di dalam hidupnya orang yang jeblak-jeblak ini. Hati saudara. Kalau Anda termasuk salah satu korban jeblak-jeblak, coba Anda lihat, hidupmu berubah nggak seperti Sakeus ini. Waktu saya ketemu Tuhan Yesus, saya tersungkur, saudara. Ya, saya tersungkur. Kalau Anda jeblak, coba amatin, setelah itu hidupnya berubah apa enggak? Kalau hidupmu tidak berubah, Anda tetap takut, Anda tetap gelisah, Anda tetap curang, Anda tetap kurang ajar, Anda tetap pemarah. Nah, itu dia, benar kan yang saya ngomong? Iya, tapi kan makanya kita harus tiap minggu Pak mengalami hadirat Tuhan. Nah, salah itu. Salah. Sebab tiap minggu kamu didoping dengan ilusi. Nah, itu saudara yang benar. Kamu didoping dengan ilusi, dipompa, cus gitu ya. Wah, ngembang. Wah, hari Senin, kan begitu kan, kalau pendeta hari Minggu dipompa lagi. Memang begitu kenyataannya, saudara. Pendeta-pendeta juga mengakui, pendeta-pendeta karismatik, hari Minggu, wah semangat. Hari Senin, wah makin turun. Nah itu, saudara. Itu bukan hadirat Tuhan. Ya, karena hadirat Tuhan itu membawa perubahan. Seperti Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya Sakeus.
Ketika Anda merasakan hadirat, ketika Anda merasakan hadirat Tuhan, balik lagi ya, ketika Anda merasakan hadirat Tuhan dan Tuhan itu berkenan, maka seperti Sakeus. Nah kalau Saul, Tuhan tidak berkenan, dia masuk dalam rombongan jeblak telanjang dia, saudara. Ya, terlentang semalam-malaman. Telanjang. Orang berpikir, apakah dia juga nabi? Ya kan? Orang-orang berkata, apakah dia juga, Saul juga seorang nabi? Tapi kan masih dia terlentang. Dan kita tahu dari ceritanya, bukan nabi. Nah, itu tadi ya. Makanya ketika Anda masuk di dalam hadirat Tuhan, lalu tidak ada perubahan di dalam hidupmu, berarti kamu sedang di dalam ilusi hal, dalam hipnotisnya pertunjukan gereja karismatik. Tapi kalau ada perubahan, dan perubahan itu kan dikit-dikit, Pak. Oh enggak, saudara. Percaya saya. Terjadi pertobatan. Ya, ketika hadirat Tuhan itu datang ya kepada Saulus, terjadi perubahan. Ketika hadirat itu datang kepada Sakeus, terjadi perubahan. Kalau Anda berubah, haleluya, puji Tuhan. Tapi saya jenggang-jenggang juga lupa jeblak-jeblak. Nah, coba sekarang nggak pakai jeblak. Oh, tapi nggak tahan-tahan, percaya saya. Saya tanpa jeblak-jeblak sejak 2014, 2013 akhir. Saya udah nggak pernah jeblak-jeblak ke belakang lagi, saudara ya. Kalau saya merasakan hadirat Tuhan, saya sujud telungkup, saudara ya. Tetapi hadirat Tuhan yang luar biasa itu bukan yang fisikal seperti itu, saudara. Tiba-tiba hadirat Tuhan itu menguasai. Saya mau marah nggak jadi, saudara. Langsung teringat apa? Kasihan, kasihi, ampuni, berkati. Saya mau lemparkan kutuk, saudara ya. Jangan, ampuni, kasihi. Mau saya hajar, ampuni, kasihi, berkati. Terus setiap hari begitu tuh. Itulah hadirat Tuhan, saudara. Itulah hadirat Tuhan. Tiba-tiba hadirat Tuhan menguasai hidup kita. Dan kita menjadi tenang, adem. Nah, lalu Anda pelihara hadirat Tuhan itu dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Maka hadirat Allah itu yang akan mengubah bukan saja hidupmu, tetapi keluargamu dan seluruh lingkunganmu dan seluruh orang-orang yang Anda temui. Itu yang namanya revival, saudara. Revive, membangunkan orang lain. Karena itu melimpah dalam hidupmu, sehingga orang lain juga dibangunkan oleh itu. Tetapi ingat, bukan yang membangkit-bangkit loh, saudara ya. Bukan yang membangkit-bangkit, kayak orang sanguin keparat gitu. Wah seneng, wah besok lepas, mudi gitu ya. Bad mood, lagi mood ya, muji Tuhan, lagi bad mood. Oh bukan, saudara. Paling utama dilihat ya dari buah roh itu, saudara. Karena hadirat Tuhan yang tinggal permanen akan menghasilkan buah roh. Dan itu membutuhkan waktu, bukan sekenyong. Tetapi ada perubahan dulu. Ya, ada perubahan. Dan kalau Anda terus ikutin, terus tiba-tiba berbuah roh, saudara. Sebab kalau ranting tidak berbuah, artinya on off, artinya Anda tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak melekat. Ya, bukan berarti rantingnya kadang-kadang masang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang enggak, pasti enggak melekat. Enggak ada ranting dipasang, dicopot, itu enggak ada. Copot ya copot, nyambung ya nyambung, udah begitu, saudara. Sama hadirat Tuhan juga begitu. Anda tinggal di dalam hadirat Tuhan, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, berbuah pada waktunya. Tetapi kalau Anda tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan, artinya selama itu apa? Ya mungkin ilusi saja, ya nggak berbuah, saudara. Ya, Anda ingat-ingat itu. Jangan sampai hadirat Tuhan, awan kemuliaan itu hanya tipu-tipu. Jangan-jangan fogging, saudara. Jangan-jangan cuma siapa itu yang efek kabut itu loh, yang kalau lagi show di gereja, kalau lagi panggung BCA itu kan, gebiar BCA itu. Jangan-jangan cuma merasakan itu saja, fogging saja, saudara. Ya kan? Efek saja, jangan-jangan.
Oh, nggak ada efeknya, Pak. Iya, maksudnya hipnotis itu. Jangan-jangan Anda hanya terhipnotis saja. Bisa tahan beberapa hari, beberapa minggu, lalu hilang. Ya, saudara ya. Tapi kalau hadirat Tuhan itu nyata dalam hidupmu, jangan lupa hidupmu, saudara. Zaman perjanjian lama, hadirat Tuhan itu ya bisa sekonyong-konyong pergi. Kenapa? Karena hanya orang-orang tertentu yang memiliki Roh Kudus di dalamnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa dipenuhi Roh Kudus. Begitu zaman perjanjian baru, maka Roh Kudus itu tinggal tetap, saudara, tinggal kembali. Ya, Kejadian 6 Roh Kudus itu pergi. Kisah Rasul 2 Roh Kudus itu kembali tinggal. Ya, jadi Anda sekarang sedang menikmati hadirat pendeta atau hadirat Tuhan. Anda sedang menikmati awan kemuliaan foggingnya Gebiar BCA, ya, panggung gerejamu, efek visual, atau Anda sedang menikmati awan kemuliaan Tuhan yang sejati. Anda benar-benar mengalami hadirat Tuhan, ya, kehadiran Allah dalam hidupmu, atau hanya hipnotis. Hati-hati saudara ya, selalu saya ingatkan bolak-balik. Selalu tiap hari saya ingatkan, Anda yang masih suka mengeluh bersungut-sungut, ya, yang kebanyakan komplain hidupmu, saya yakin gak ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.